Apakah jamur ini bisa dimakan? Dia tidak peduli. Yang penting perutnya kenyang. Apakah air sungai yang sangat kotor ini bisa diminum? Dia juga tidak peduli. Yang penting dahaganya hilang. Pria ini terkurung di sebuah pulau terpencil di tengah kota Seoul, Korsel. Seharian, di sekelilingnya hanyalah air sungai, dan ia tidak bisa berenang. Sekali nyebur rasanya seperti ingin mati. Di atasnya ada sebuah jembatan. Namun tiang jembatan yang curam tentu membuatnya tidak bisa keluar. Lalu mengapa ia bisa terjebak sampai di sini? Kemarin, ia berada di sekitar jembatan itu, mencoba untuk bunuh diri. Namun entah bagaimana ia bisa terdampar di pulau itu. Nampaknya Tuhan belum ingin ia meninggal, dan ingin mempermainkan kematiannya. Ia pun tiba di pulau itu. Malah sekarang ia tidak ingin mati. Setidaknya karena ia terperangkap di sana. Ia tidak perlu melunasi utangnya yang banyak. Handphonenya juga rusak tercebur air. Tidak ada yang bisa mencarinya. Tak apa meskipun diare. Tak apa meskipun menderita. Siapa takut akan semua itu? Dia mengambil kayu untuk menyalakan api. Setelah mencoba selama setengah jam, ia menyerah. Kemudian menyalakan rokok dengan pemantik. Dan beristirahat. Ternyata di pulau itu, banyak sampah yang dibuang orang tidak bertanggung jawab dari atas jembatan. Banyak peralatan sehari-hari. Ia pun menarik sebuah perahu bebek terbengkalai. Lalu mengisi bagian dalamnya dengan rumput. Sekarang ia memiliki ranjang. Tak perlu ditanya, pasti lebih lembab daripada kamar kos. Namun pria itu mulai gusar. Setelah makan jamur hidup untuk sekian hari, ia merasa sangat hambar. Dia ingin makan daging. Namun, setelah berburu ikan, menangkap burung, memanjat pohon, tak satu pun yang ia dapat. Dirinya yang malang, hanya bisa menikmat jamur hambar itu. Sampai suatu hari, ia keramas di pinggir sungai. Saat sedang keramas, muncul beberapa ikan mengapung di permukaan sungai. Ternyata mereka keracunan sampo pria itu. Akhirnya, malam itu ia pun bisa makan ikan bakar. Meski ada sedikit rasa samponya, namun ia tetap memakannya dengan lahap dan puas. Bahkan sampai ke tulang-tulangnya. Tengah malam, ada seekor burung diam-diam memakan tulang ikan sisanya. Paginya ia melihat burung itu telah mati keracunan. Baiklah, burung bakar nampaknya lezat juga. Meski tak ada rasa asin dari garam, namun ia masih bisa merasakan rasa dari ikannya. Hidupnya semakin hari semakin borjuis. Beberapa waktu pun berlalu. Hidupnya semakin bergaya. Ia bahkan menggunakan buah pinus untuk bermain golf. Permainannya para konglomerat. Hari itu di hutan, ia menemukan sebuah benda. Sebuah bungkusan mie kacang. Ia melihat gambar mie kacang di atas bungkus itu. Muncul sebuah hasrat dari dalam lubuk hatinya. Dia ingin makan mie kacang. Setiap tidur ia selalu bermimpi tentang mie kacang itu. Wah, aroma dari mie itu benar-benar membangkitkan selera. Setelah terbangun, ia bertekad untuk membuat mie kacang. Ia memetik beberapa tumbuhan, mengambil setumpuk rumput yang entah jenis apa. Semuanya ia tumbuk, lalu menuangkan air, mengaduk layaknya membuat adonan. Namun segenggam tanah hitam itu tak kunjung menyatu. Setelah setengah hari berjuang, ia hanya bisa makan ikan bakar saja. Suatu hari saat ia sedang tidur siang, ia mendengar beberapa ekor burung membuang kotorannya di atas perahu bebek. Tiba-tiba ia mendapat pencerahan. Ia mencolek kotoran burung itu dengan tangannya. Melihatnya dengan teliti. Jika burung memakan tumbuhan, maka di dalam kotoran mereka pasti ada bibit tanaman yang tidak tercerna. Ia pun juga bisa memanen tumbuhannya. Ia pun segera mengeruk semua kotoran itu. Setelah terkumpul, ia pergi ke tengah pulau, mencari tanah yang mengandung cacing. Di sana ia mulai menanam kebunnya sendiri. Ia setiap hari mengumpulkan bibit, lalu disebar ke atas tanah. Karena takut tanamannya dimakan burung, ia pun menggunakan jasnya untuk membuat sebuah orang-orangan sawah. 3 bulan berlalu, ia telah menjadi seorang Tarzan yang handal. Ia sekarang memiliki rutinitas hidup. Semakin lihai memancing ikan. Setiap memancing pasti selalu dapat. Ia juga dapat dengan mudah memanjat pohon, lalu mengambil telur burung, dan menggorengnya di atas sekop bekas. Ia juga menggunakan kaleng bekas untuk menyeduh teh. Menggunakan botol parfum bekas untuk mengambil keringatnya, dan meneteskannya di atas ikan. Untuk menambah cita rasa, tanamannya pun mulai tumbuh. Setiap hari ia mengumpulkan barang-barang bekas di seisi pulau. Siapa tahu ada sampah yang dibuang orang, dan masih dapat dipakai. Sampai suatu hari,
ia tiba-tiba menemukan sebuah botol bir kosong. Di dalamnya terdapat secarik kertas. Apakah ini surat dalam botol? Ia mengambil kertas itu. Ternyata hanya berisi sebuah tulisan kecil. Hello, halo. Tiba-tiba ia teringat. Ia pernah menulis di atas sebuah pantai. Dengan kata yang sama, yaitu, hello. Apakah ada yang membalas pesannya itu? Kemudian, ia mengganti tulisan, hello, tadi. Menjadi, how are you, apa kabar? Hari kedua, ia kembali menemukan sebuah surat botol, bertuliskan. Fine, THANKUNU, aku baik, bagaimana denganmu? Aku yakin kalian semua bisa menebaknya. Apa kalimat selanjutnya? Surat botol itu menunjukkan bahwa ada seseorang yang diam-diam mengamati kehidupan primitifnya. Hari itu juga, ia melihat tanaman jagung yang ia tanam. Telah tumbuh sebuah jagung kecil. Ia senang bukan kepalang. Tak habis pikir, entah dari mana, pulai tersebut kedatangan satu orang. Ia adalah seorang pengantar makanan. Ternyata dia memberi si pria 3 piring kecil mie kacang. Dengan rasa original, bawang, dan seafood. Serta beberapa cemilan. Sepertinya dia adalah orang yang mengirim surat botol selama ini. Ia sangat mengerti si pria. Namun setelah berpikir, ia malah mengembalikan semua mie kacang itu. Sembari berkata ke si pengantar makanan, aku memang ingin sekali mie kacang. Namun jika keinginan itu mudah untuk didapat, maka sudah tidak ada nilainya lagi. Hari berikutnya, ia kembali mendapat surat. Di atasnya tertulis, IAMSORRY, maaf. Waktu pun berlalu. Semua hasil kebunnya telah panen. Ada timun, jagung, kacang kedelai, cabai. Ia mempreteli jagung itu, menumbuknya hingga halus, lalu tambah air dan mengaduknya. Menggunakan botol surat tadi untuk menggiling adonan. Kemudian ia potong menjadi sehelai mie. Lalu direbus. Lalu ia menggali sebuah bumbu mie kacang yang telah lama terkubur. Dan ditambahkan ke atas mie. Sebuah mie kacang dari pulau terpencil. Kini siap disantap. Sembari mengaduk, ia pun terisak. Dan setelah menyantap mie buatannya, air matanya pun mengalir. Keinginannya pun terwujud sudah. Sembari makan, pria itu menangis terharu. Selama ini ia merasa bahwa apa yang ia lakukan selalu gagal. Namun sekarang, ia berhasil mewujudkan sebuah mukjizat yang hebat. Saat itu juga, dari kejauhan, seorang wanita menggunakan lensa kameranya, mengabadikan momen mengharukan pria itu. Wanita itu adalah sahabat jauh dari si pria. Dia sudah 3 tahun tidak keluar dari rumahnya. Kamarnya yang remang-remang, terisi penuh oleh sampah. Hidupnya benar-benar tidak lepas dari rumah. Ia bangun jam 8 pagi. Sarapan makanan kaleng dengan 172 kalori. Jalan 3000 langkah di depan dinding. Jam 9 buka komputer dan online. Jam 12 setelah ibunya keluar rumah. Lalu ia pergi mandi. Siang hari ia menyantap sebuah roti dengan 525 kalori. Kemudian berjalan 6000 langkah. Lanjut online sampai malam. Kemudian tidur jam 9. Setiap hari ia tidur di atas tumpukan bubble wrap. Ranjangnya berada di dalam lemari. Kadang saat ibunya bertanya mau makan apa, dia menjawabnya melalui SMS. Lalu ia kirim ke ibunya. Masakan ibunya diletakkan di depan kamarnya. Setelah ibunya pergi, barulah ia mengambil makanan itu. Ia juga memiliki sebuah kamera yang sangat panjang. Di Seoul, setiap tahun diadakan latihan pertahanan udara 2 kali. Dan saat itu semua mobil yang melintas harus berhenti. Wanita itu menggunakan kameranya untuk melihat keluar. Itu adalah rasa penasarannya terhadap dunia luar belakangan ini. Namun suatu kali, ia melalui lensa kameranya, melihat ke arah sebuah pulau yang tidak pernah ada orang sebelumnya. Ternyata ada sesosok pria di sana. Dan ia sedang ingin bunuh diri. Ia mundur sembari terkejut, tidak berani melihat. Malam itu adalah insomnia pertamanya. Karena tidak tahan, ia kembali melihat kameranya, melihat bahwa pria itu masih hidup. Ia pun lega. Sejak itu, setiap hari ia selalu memperhatikan semua gerak-gerik pria di pulau itu. Melihatnya menarik sebuah perahu kapal. Melihatnya menulis hello di atas pasir. Tertawa dengan kotoran burung di tangannya. Sepanjang hari mencium bungkusan mie kacang. Setelah memperhatikan beberapa bulan, muncul sebuah niat dari hatinya untuk berbicara dengannya. Akhirnya, wanita itu mengumpulkan keberanian dan membuat sebuah surat dalam botol. Di tengah malam, saat orang tuanya tertidur, ia diam-diam pergi ke atas jembatan, lalu membuang botol itu ke atas pulau. Setelah menunggu 3 bulan,
Si pria baru menemukan surat botol itu. Lalu membalas suratnya dengan menulis, "How are you?" Ia sangat senang. Tidur pun sambil tersenyum. Keduanya mulai berkomunikasi dari jauh. Ia pun jadi lebih banyak menghabiskan waktu di luar. Melihat indahnya kehidupan. Karena mengetahui pria itu ingin makan mie kacang. Ia pun menelepon seorang kurir makanan. Untuk memberikannya mie kacang. Tak disangka ia malah menolaknya. Pesan yang dititipkan pria itu kepadanya berisi, mie kacang memang menjadi harapannya, tapi ia tidak enak hati untuk menerimanya. Wanita itu sudah lama tidak mendengar kata harapan. Keesokannya, setelah sekian lama ia pun keluar dari kamar dan berbicara kepada ibunya. Meminta ibunya untuk mengumpulkan beberapa bibit jagung. Sejak itu, ia mengikuti si pria, bersama-sama menanam jagung. Benih si pria pun tumbuh menjadi sebuah jagung, dan akhirnya bisa menikmati mie kacang. Melihat tangis haru si pria, ia pun ikut terharu, sembari meraba foto pria itu. Malam itu ia tidak tidur di dalam kamar. Ia tidur di bawah sinar bulan. Hidupnya semakin bercahaya. Sampai suatu hari, pria itu menulis kembali di pasir. "Who are you? Siapa kamu?" Pria itu ingin berkenalan dengan dirinya. Namun ia takut. Sebab ia sudah lama hidup sendiri dan kesepian. Ia pun tidak membalas pesan si pria. Hari berikutnya, si pria mencari surat botol itu kemana-mana. Namun ia tidak menemukannya. Ia pun menulis kata, "Why?" Mengapa? Wanita itu melihatnya, sangat tidak senang. Ia pun tidak mempedulikannya. Pada malam beberapa hari berikutnya, badai melanda Seoul. Pria itu dilanda bencana. Ia ingin menyelamatkan kebunnya. Namun semua tanamannya habis terseret air. Air sungai pun meluap, menyeret perahu bebeknya. Bahkan tempat tidurnya pun lenyap. Hari kedua, si wanita tidak tahan untuk terus menghindar darinya. Ia pun melihat tampang si pria yang telah kehilangan semua miliknya. Ia menjadi sedih. Saat itu juga, sekelompok petugas kebersihan muncul di pulau itu. Dan ingin membersihkannya. Setelah melihat si pria, mereka menyuruh si pria untuk meninggalkan pulau itu. Pria itu tidak mau. Setelah berkejaran, petugas kebersihan yang berjumlah banyak itu akhirnya berhasil menangkap si pria. Mereka tidak mempedulikan tangisannya, tidak mendengar semua permohonannya, memaksanya untuk mengenakan baju, lalu membawanya pergi. Melihat ekspresi putus asa pria itu, sebelum meninggalkan pulau, si wanita tiba-tiba tergerak untuk menyelamatkannya. Kini hatinya bersemi cinta, dirinya pun tidak takut lagi. Dia membuka pintu rumah, lalu pergi keluar. Langkah kakinya bagaikan seekor kuda yang berlari bebas. Sementara itu, si pria ditelantarkan di pinggir jalan, sendirian. Ia adalah raja di pulau itu. Namun di tengah masyarakat, ia adalah seorang gelandangan yang hina. Ia melihat sebuah gedung berlantai 63. Di sana pernah menjadi tempatnya untuk mengakhiri hidup. Ia pun menaiki sebuah bus, kembali pergi ke gedung itu. Ia mengambil dompet lamanya, menempelkan kartu di mesin, dan ternyata berhasil. Ia pun menangis sambil tersenyum. Sedangkan si wanita masih terus berlari. Melihat jejak sepatu pada botol, mendengar dari orang sekitar, ia tahu bahwa di dalam sebuah bus, ada seorang lelaki gelandangan yang aneh. Ia pun mengejar bus itu. Namun bus itu telah jalan. Ia tidak bisa mengejarnya, hanya bisa terhenti lalu menangis. Ia tidak berhasil menyelamatkan pria itu. Dan tidak ada orang yang bisa menyelamatkan dirinya. Ia pulang sambil menangis, berjalan seperti mayat hidup. Tiba-tiba, alarm pun berbunyi. Ini adalah latihan pertahanan udara. Dan saat pelatihan, semua mobil harus berhenti. Dia pun kembali, memunculkan raut wajah tersenyum, dan mengejar pria itu lagi. Akhirnya, ia berhasil naik ke bus itu. Di tengah penumpang yang tercengang melihatnya, ia melihat sosok pria itu yang sedang berlinang air mata. Ia berjalan perlahan menuju pria itu. Berbicara padanya, ia menggunakan bahasa Inggris memperkenalkan dirinya. Lalu bertanya pada si pria, "Who are you?" Siapa kamu? Mendengar perkataan itu, si pria pun tahu bahwa ia adalah sosok yang selama ini bertukar surat dengannya. Pria itu melihat wajah si wanita. Ia pun tersenyum. Setiap manusia memiliki sebuah pulau kecil di hatinya. Mungkin ada kalanya pulau itu terisi penuh oleh sampah. Ada kalanya dilanda badai ganas. Namun jika kamu menanam pulau itu dengan bunga, maka percayalah, suatu hari, malaikat pun akan terharu. Setelah menyaksikan sampai sini, apa tanggapan kalian terhadap film ini?
Aku tunggu komentar dari kalian. Buat yang suka jangan lupa like, ya.